Walaupun Ka'bah tak diketahui arahnya atau bahkan tidak ada sama sekali, tapi Allah. Ya, sedang akan nanti. Belum kejadian waktu itu, nanti, kalau nanti akan. Makanya kalimatnya apabila kamu akan, ya. Itu cara menerjemahkannya. Baik, misal di Al-Qur'an kita praktekkan contoh ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila nanti datang pertolongan Allah, maka dibukalah Makkah itu. Al-Fathu Makkah. Itu begitu surat itu turun, belum dibuka Makkahnya. Baru diinformasikan, nanti Makkah akan ditaklukkan, akan dibuka, terbuka untuk kalian masuk. Itulah diantara mukjizat yang disampaikan kepada Nabi, berisi berita gaib. Makanya orang beriman langsung yakin. Makkahnya belum dibuka, tapi udah yakin karena Allah yang sampaikan. Itulah sifat orang beriman. Jadi kalau disampaikan langsung yakin, walaupun masih gaib, belum tahu kita. Nah, itu idza bertemu dengan fi'il madhi. Ini Nabi mengatakan, idza qumta, kalau kamu nanti akan menyempurnakan sholat. Idza qumta ila sholat, kalau kamu akan menyempurnakan sholat. Kalau kita buang idzanya, ya, berarti telah sholat. Kalau kita ingin pertahankan maknanya, ya, akan menyempurnakan, idzanya dibuang. Maka berubah ke dalam bentuk aqama, ya. Aqama ganti kata ketiga dengan ya, yuqimu. Yuqimu. Plus, kalau cuma satu orang, yuqimu, dia akan menyempurnakan. Tapi pertanyaan saya, mohon maaf sekali, yang akan menyempurnakan sholat cuma satu orang atau semua yang sholat? Pasti semua yang sholat. Makanya rumus dalam asbabun nuzul atau asbabul wurud, kalau ada satu kejadian, orangnya nggak langsung disebutkan umum sifatnya, rajulun, atau menggunakan inisial, ini artinya kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Karena itu Khalad nggak disebutkan kalimat hadisnya rajulun. Ya, tapi dicari sampai ketemu orangnya ini. Kalimat hadisnya rajulun artinya yang mungkin pernah keliru, bukan Khalad saja, orang nanti pun akan banyak yang salah sholatnya. Mesti belajar dulu. Barangkali di antara yang banyak itu, mohon maaf, saya, Anda, atau kita termasuk di dalamnya. Baik ya? Karena itu kembalikan ke sini. Idza qumta, kalau idzanya dibuang, maka berubah ke sini jadi aqama bentuk mudhari yuqimu. Karena banyak tambah un di ujungnya. Rumus kemarin kita ambil. Un yuqimun. Maka bentuknya jamak. Mereka mencoba menyempurnakan. Perhatikan sini. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 3. Orang-orang yang ingin mencas imannya itu bukan sekedar sholat. Bisa Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yusallun. Bisa. Tapi kenapa kemudian dibuka dengan kalimat yuqimun? Dan mereka mencoba menyempurnakan. Purnakan. Tuh. Salat mereka, alif lamnya muncul sesuai aturan ma'rifah yang tadi. Ini cara menerjemahkannya, wa yuqimunas shalah, dan mereka orang-orang yang menguatkan iman itu, orang-orang yang ingin jadi takwa itu, mereka berusaha menyempurnakan salatnya sesuai aturannya. Pakai. Gitu cara menyempurnakannya. Tahu menerjemahkan sesuai dengan konteksnya. Sekarang bertanya, bagaimana cara menyempurnakannya? Cek di hadis ini. Ini pelajarannya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, jika kamu ingin coba menyempurnakan salat, pertama asbighul wudu. Betulkan wudunya, sempurnakan wudu, maka belajar wudu dengan benar. Ini mohon maaf karena ini pelajaran tafsir, bukan pelajaran fikih, jadi saya belum bisa masuk kepada bab fikih. Nanti kalau terlampau lebar kita, ini kajiannya nggak akan pernah selesai. Ya, akan lebih baik kalau kita nanti pisahkan. Insya Allah kita pisahkan. Sebetulnya Anda bisa ikuti di YouTube, ya, Adi Hidayat Official. Ini saya sarankan sekali lagi, akan lebih baik Anda menggunakan yang official.
Ya, karena nanti ada yang suka ngambil potongan-potongan terus ditampilkan, kadang-kadang watermarknya juga dihilangkan dan sebagainya. Jadi terambil sepotong-sepotong dan saya tidak bertanggung jawab. Jadi kalau yang ini saya bisa lihat kadang-kadang ada teman-teman memantau di komentar, ada pertanyaan, saya bisa lihat. Nanti kita jawab, ada yang langsung kita telepon, permintaan kadang langsung kita sampaikan. Ya tidak harus kita publikasikan juga untuk menjaga niat kita. Ya, supaya tetap dalam koridor ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuai usaha kita. Ya, kembali ke sini. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di pelajaran kami misal yang di Masjid An-Nur Tanah Kusir itu membahas tentang sholat dari awal sampai dengan terakhir. Di kajian teman-teman musyawarah ya, itu juga yang saat di-upload itu insya Allah ada bab tentang sholat. Jadi Anda sambil berjalan saja ya, nanti insya Allah kalau saya waktunya lebih luang saya akan mulai coba berikan pelajaran spesifik khusus seperti ini tentang fikih sholat. Di poinnya, kalau ingin sempurna, sempurnakan wudhu. Nah, jadi nanti teman-teman belajar fikih wudhu yang betul. Qurannya dibuka. Apa kata Qurannya? Quran surah ke-5 Al-Maidah kan ayat ke-6. Itu ayatnya. Terus hadisnya apa turunkan tentang wudhu. Ya, pelajari baik-baik air yang digunakan, berapa yang pokok yang dibasuh, tambahannya bagaimana, sempurna seperti apa. Sempurnakan ini. Ya. Yang paling menarik, Nabi menyebutkan wudhu dulu sebelum sholatnya. Padahal orang itu sudah sholat. Khalad tadi. Ada yang berkomentar begini, ketika wudhu disebutkan pertama kali sebelum sholatnya, ini menunjukkan boleh jadi salahnya bukan hanya di sholatnya, tapi sudah dimulai dari wudhunya. Dan ini menunjukkan orang yang keliru wudhunya, sudah kemungkinan besar akan berdampak pada salah sholatnya. Silakan aja cek. Orang wudhunya terlampau terburu-buru, takut. Kadang-kadang yang kepala harus dibasuh ini cuma rambut misalnya, ya kan? Itu pasti sholatnya juga berpengaruh. Kadang pengen cepat selesai, kadang macam-macam, kadang nungguin imam dulu sebelum ruku, atau nunggu ruku baru dia takbir langsung ruku misalnya kan, dan sebagainya. Nah ini, cek ya, jadi nanti masuk kepada bab wudu, pelajari dengan baik termasuk hikmah-hikmahnya. Kemudian, Tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Belajar, menghadap kiblat itu apa? Ya, kiblat. Kalau sedang di Mekah kemana, kalau di luar Mekah kemana, jangan sampai salah menghadap, kan? Kecuali kalau memang tak tahu sama sekali. Tentukan dulu. Ya, kiblat kita arahnya Masjidil Haram, Ka'bah. Ya, apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil Haram. Kalau sedang jauh, kalau di area Masjidil Haram ke arah Ka'bah, kan? Pastikan pas ke situ. Makanya di area Ka'bah bulat-bulatnya itu semua area safnya menghadap ke Ka'bah. Itu sebagai awas kiblat ya. Kiblat itu acuan, bukan objek sembahnya. Awas jangan keliru. Salah kalau menjadikan itu sebagai objek sembah, itu bukan. Itu kiblat. Beda antara objek sembah dengan kiblat. Yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya supaya kita semua rapi ya. Indah terlihatnya, nyaman menunaikan, maka ada kiblatnya. Baik, walaupun apa buktinya bukan itu yang disembah, walaupun Ka'bahnya nggak tahu kemana, kita bisa menghadap Allah yang menemukan kita. Itu yang disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Ya, paling kiri di pertengahan di mushaf. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Bukan fathamma wajhallah tapi fathamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kalau Anda sedang menunaikan sholat, tak tahu di mana kiblat, gak ngerti, lihat posisi matahari gak paham, menghadap ke arah yang Anda yakini, Allah menemukan kita. Allah yang tahu kita menghadap dan sah sholatnya. Sah. Ya, bahkan ditegaskan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalaupun engkau salah kiblat karena keyakinanmu, tetap diterima karena imanmu yang yakin dengan menunaikan sholatmu itu. Itu di Al-Baqarah ayat 143 itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sekaligus bantahan karena dulu ada pernah begini. Ada kelas ini aneh juga nih, ya. Saya punya adik kelas dulu, dia masuk dapat beasiswa kedokteran. Saya tak perlu sebutkan kampusnya, tapi sangat menarik. Masuk di kedokteran, tapi dapat pelajaran pluralisme. Ya, bukan pluralitas, beda antara pluralitas dengan pluralisme, tidak. Ya, kalau pluralitas, ya kita menghormati keyakinan orang lain. Jangan ganggu. Ingat, kita punya ketentuan yang indah. Lakum dinukum waliyadin. Kita hormati orang lain. Silahkan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Hormati keyakinan orang. Jangan paksa. Bahkan saat memaksa berdosa. La ikraha fid din. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi orang Islam itu udah khatam dengan toleransi. Nggak usah diajarin. Ya. Karena sudah khatam. Khatam dengan itu. Jadi kalau ada yang menyalahi, ya dosa dia. Jelas ya?
Nah, tapi kalau mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda, nah itu yang keliru. Ya, itu sudah agama baru itu. Saya katakan itu agama baru. Ya, karena semua yang berkeyakinan pasti yakin yang dia yakin itu yang paling benar. Wajar kalau orang Islam meyakini Allah Tuhan saya ini yang paling benar. Wajar, karena setiap yang yakin akan mengakui yang dia yakin itu yang paling benar. Makanya kita menghargai keyakinan orang, tinggal masing-masing bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia berpulang. Apa yang dia dapatkan dalam janjinya? Ya, kita nggak perlu paksa orang. Cuma kalau orang bertanya tentang Islam, kita jelaskan tentang ketuhanan begini, ya, tentang ibadah begini. Kalau Anda menerima dengan hati yang bening, silahkan bisa bersyahadat. Ya, kembalikan kepada Anda. Tapi kalau Anda memilih pun tetap dalam keyakinan Anda, tetap bersaudara dalam kehidupan dunia, bisa tolong-menolong dalam kehidupan dunia, cuma masalah akhirat kita mempertanggungjawabkan masing-masing pribadi kita. Indah. Kan? Tapi kalau Anda campur adukan, itu yang keliru, itu sudah keyakinan baru. Itu orang aneh, paling aneh semuka bumi. Semua dianggap sama. Karena itu, mohon maaf kalau kita kembalikan ke sini, kisah saya tadi itu ada yang mengatakan begini. Ya, kalian orang Islam sama aja dengan yang lain, nyembahnya kan batu juga. Ka'bah kan batu, yang lain juga ada batu, yang lain benda juga. Nah, ini bayangkan anak-anak pesantren baru keluar masuk fakultas umum dijejaki yang demikian dengan logika-logika yang dipelesetkan. Nah, maka bagaimana cara menjawabnya? Kita katakan, jangan lupa Ka'bah itu bukan objek sembahan, itu kiblat. Orang itu mengatakan yang lain ini juga kiblat, kita berbeda. Sekalipun Ka'bahnya tak kita temukan, Ka'bahnya tidak tahu, Ka'bahnya bahkan tidak ada, tetap yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ka'bah tak diketahui arahnya atau bahkan tidak ada sama sekali, tapi Allah yang menemukan kita. Jadi kita tidak bergantung kepada Ka'bahnya, kita bergantung kepada Allahnya. Hanya ini menunjukkan bagaimana serasinya kita beribadah menghadap pada satu arah yang sama. Itu poinnya. Jelas? Ya, kalau ketemu orang liberal, jangan banyak pakai dalil, terlalu capek. Ya, balikan dengan logika yang sederhana. Saya pernah ditanya orang liberal, Ustaz, bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, saya bilang. Oh, kalau gitu saya nggak perlu sholat lagi ya. Wah, ini ada keangkuhan tuh. Ya, ekspresinya juga gitu. Berarti saya nggak perlu sholat lagi. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah bisa mencegah perbuatan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau saya sudah bisa membebaskan diri dari perbuatan keji dan mungkar, saya nggak perlu sholat lagi dong ya. Saya bilang, enteng saja kita bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Sudah, saya tinggalkan. Artinya kalau Anda nggak sholat, Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Selesai. Nah, kenapa nyambungnya sampai ke situ ya? Nah, ini kiblat. Oke. Kemudian setelah itu baru Nabi